Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Assalam dan kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada, alhamdulillah segala puji milik Allah, dan alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga kenikmatan ini bisa senantiasa kita syukuri bersama-sama. Sobat Assalam yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini sekarang kita sudah bersama-sama dengan Teteh Alma ya, Almaira Altakunisa Prayoga. Alhamdulillah. Sobat Assalam, pada hari ini kita akan coba berbincang santai tentang sosok yang begitu luar biasa ya. Betul ya Teh Alma ya. Kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita sekarang kita bicarakan Teh, apa saja sih sebenarnya yang bisa kita ambil, kita petik hikmah dan cerita dari sosok Nabi Muhammad SAW. Mungkin Teh Alma bisa bercerita. Kita simak Sobat Assalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma Hadratul Mukarram, Sobat Assalam dan seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang berbahagia dimanapun berada. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa disanjungkan, dihaturkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kita semua. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat Assalam yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW terdapat uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah ya. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah adalah suri tauladan yang baik. Jadi maksudnya suri tauladan yang baik itu adalah Maksudnya bahwa dalam sesungguhnya dalam setiap kita berperilaku maupun harus senantiasa berpedoman pada contoh Muhammad SAW. Oke. Jadi uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik. Jadi sudah seharusnya kita dalam bersikap, dalam berperilaku, itu harus mencontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, begitu ya. Nah, begitu Sobat Assalam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswatun hasanah ya, memiliki suri tauladan yang baik, sehingga dalam setiap kehidupan, dalam bersikap, dalam berperilaku seperti yang Teteh Alma sampaikan tadi, jadi kita harus mencontoh, mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa ini ya. Berarti kita harus selalu mencontoh bagaimana ketika bersikap itu seperti Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik berarti ya. Ya, baik Teteh Alma,
ada satu istilah bahwa katanya Nabi Muhammad SAW itu adalah khotamun nabiyyin. Nah, bisa Teh Alma ceritakan apa itu khotamun nabiyyin? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Apa itu khatamun nabiyyin? Khatamun nabiyyin adalah para penutup nabi, pamungkas para nabi. Artinya tidak ada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya adalah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad. Artinya kerasulan, kenabian itu Allah tutup setelah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku lagi nabi, berarti itu palsu ya, bohong, berarti itu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan nabi itu diutus untuk apa memangnya Teh? Diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oh, jadi menyempurnakan akhlak. Iya. Jadi tugas nabi itu mulia sekali ya. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak. Iya, karena kami ingat Teh, betul, karena dulu Nabi Muhammad diutus kepada kaumnya masih dalam masa jahiliyah ya. Jadi harus menyempurnakan akhlak mereka dan juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wah, luar biasa, hebat sekali ya Nabi Muhammad itu ya Teh ya. Baik, Alma, Teteh kan sebagai generasi penerus ya. Iya. Nah, seharusnya bagaimana sikap dan perilakunya? Sahabat Assalam yang Allah cintai, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus memiliki sikap dan sifat yang baik. Sikap dan sifat yang baik. Seperti siapa itu sikap-sifat baiknya? Dalam bersikap sebaik-baiknya sifat hanya adalah pada sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi kembali ke yang tadi berarti ya? Ya, betul. Karena sebagai generasi penerus bangsa itu kalau ingin memiliki sifat dan sikap dan perilaku yang baik, contohlah Rasulullah begitu ya. Harus dicontoh. Harus dicontoh Rasulullah itu, karena tidak ada lagi contoh yang baik kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah ini semakin menarik ya Sobat Assalam pembicaraannya. Sekarang begini Teh Alma, kalau kita harus mencontoh Rasulullah, tentunya berarti ada yang kita contoh. Ada sikap, ada sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh. Teh Alma bisa ceritakan apa saja sih sifat dan sikap yang memang harus kita contoh dari Nabi Muhammad SAW? Baik, sahabat Assalam yang Allah muliakan, sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama yang harus kita contoh adalah siddiq. Siddiq. Nah, kalau siddiq itu apa artinya? Siddiq artinya jujur atau berkata. Jujur, berkata benar, atau bersikap mungkin ya. Jujur, Bersikap. kemudian berkata benar dan bersikap benar. Jadi artinya seperti apa itu Teh? Rasulullah SAW senantiasa bersikap dan berkata benar. Kejujuran adalah dan selalu bersandar pada kebenaran. Dengan bersikap benar, maka sesungguhnya kita sedang meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Jadi harus senantiasa kita ini berkata benar, Betul. bersikap benar, tidak berbohong, ya. Dan sesungguhnya dengan kita berkata benar, bersikap benar, artinya kita sedang meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sifat Rasulullah. Siddiq itu adalah sifat Rasulullah dan sikap Rasulullah ya. Luar biasa Sobat Assalam. Jadi kita harus siddiq ya, harus berkata benar, bersikap benar, dan harus jujur. Itu yang pertama tuh ya. Yang kedua apa tuh Teh Alma? Sifat berikutnya adalah amanah. Amanah. Apa itu amanah Teh Alma? Amanah adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Itu gimana penjelasannya Kak? Nabi Muhammad SAW sedari muda sudah mendapat gelar Al-Amin. Masya Allah. Kita pun hanya
contoh beliau dalam bersikap amanah. Dapat juga kita arahkan berusaha melaksanakan pekerjaan tugas sebuah mungkin agar hasilnya. Jadi amanah ini artinya dapat dipercaya ya Teh ya. Dapat dipercaya. Bahkan Rasulullah sendiri dari muda sudah mendapatkan gelar Al-Amin ya. Al-Amin itu artinya dapat dipercaya ya. Masya Allah, luar biasa. Dan dalam keseharian kita, amanah ini dapat kita artikan kita bekerja, melaksanakan tugas itu dengan baik agar hasilnya juga sebaik mungkin ya, agar hasilnya menjadi baik. Aduh, luar biasa Sobat Assalam. Jadi sudah ada yang pertama siddiq ya, yang kedua amanah ya. Nah yang ketiga ini ada yang ketiga sekarang. Nah yang ketiga apa? Sifat Nabi Muhammad SAW yang berikutnya adalah tabligh ya. Tabligh itu tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya? Tugas utama Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan risalah dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jadikan petunjuk dan pedoman hidup. Menyampaikan risalah dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu artinya tabligh. Ya. Masya Allah. Betul ya, berarti karena memang Allah itu memberikan contoh kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, dan itu dijadikan pedoman untuk kita. Dan wahyu Allah itu adalah Al-Quran, itulah yang menjadi pedoman kita ya Teh ya. Nah sekarang berarti kita juga sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontoh beliau ya. Tabligh, menyampaikan, berarti seperti apa ya kira-kira? Bagi pun kita harus meniru sifat tabligh dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, kita memberikan pengajaran tentang ilmu agama maupun ilmu lainnya yang penuh dengan manfaat. Oh, seperti Teteh nih misalnya mengajarkan mengaji kepada adik, kepada teman, itu tabligh ya Teh ya? Oh, menyampaikan ya, betul. Menyampaikan ilmu ya Teh ya? Subhanallah, luar biasa. Ada siddiq, amanah, tabligh, dan yang terakhir adalah fatonah. Apa itu fatonah Teh? Fatonah adalah cerdas. Maksudnya bagaimana itu cerdas? Sebagai generasi muda, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi manusia yang cerdas. Oh, jadi betul. Ini sangat nyambung sekali nih dengan Teteh ya. Sebagai generasi penerus bangsa ya. Jadi harus fatonah kita ini, harus cerdas. Seperti Rasulullah ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang fatonah, yang sosok yang cerdas ya, sosok yang cerdas. Jadi bagaimana kita supaya jadi cerdas? Supaya menjadi bagian terbaik dalam peradaban dunia, wabil khusus peradaban Islam untuk dunia. Jadi kita cerdas itu dengan cara apa tadi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi sebagai generasi penerus bangsa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi cerdas sehingga bisa menguasai peradaban dunia ya. Khususnya peradaban Islam ya di dunia ini ya. Wah, luar biasa ini. Berarti sudah ada 4 apa saja? Amanah, tabligh, dan fatonah. Berarti itu yang harus kita coba terus ya. Kita tiru sifat-sifat Rasulullah itu. Kita teladani. Baik. Nah ini Teh, mungkin sedikit menuju ke yang terakhir nih. Tentang bahwasannya kita tuh harus mencintai Rasulullah SAW ya. Mencintai Rasulullah itu dengan apa caranya Teh? Sobat Assalam yang dimuliakan, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah jalan terbaik meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencintai Rasulullah itu untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita pasti akan dicintai oleh Allah ya. Bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Bagaimana cara terbaik mencintai Nabi Muhammad SAW? Cara terbaiknya adalah berusaha meniru sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW, dan serta kita harus memperbanyak sholawat.
Masya Allah, subhanallah. Berarti tadi yang sudah dibahas, kalau kita cinta, ya tiru Nabi Muhammad ya. Yang Kita sifat-sifat contoh sifat-sifat yang tadi ya. Yang apa terus? Ada. yang sidik, amanah, tablik, dan patuh. Itu harus kita tiru. Oh, lalu kemudian yang keduanya adalah Kita harus memperbanyak sholawat. memperbanyak sholawat. Bagaimana tuh sholawat itu teh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, sungguh ya sholawat itu amal yang luar biasa ya teh ya. Betul. Jadi sholawat itu apa sih keistimewaannya teh? Sungguh sholawat adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita memperbanyak sholawat karena yakin tidak ada sholawat yang tertolak karena sungguh seluruh awalan sholawat seperti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi seluruh sholawat kita tuh pasti tidak tertolak. Pasti diterima Karena oleh Allah Subhanahu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya memang istimewa ini sobat asalam ya. Karena sholawat itu adalah satu amalan yang istimewa, di mana semua amal ibadah kita itu hanya kita yang melaksanakannya. Tapi ada satu amal yang Allah dan malaikat juga ikut melaksanakan amalan tersebut, yaitu apa? Sholawat. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya, sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya, makanya kita juga harus bersolawat. Sombong sekali ya manusia yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah saja dan malaikat bersolawat ya Teh ya. Iya. Kita juga harus sholawat agar kita diterima sholawatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik Teh Alma, ya ini menarik pembicaraannya. Sekarang sudah sampai di bagian akhir. Ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan oleh Teh Alma. Saudara salam yang Allah cintai, marilah kita terus berusaha menjadi muslim yang taat dan cinta pada Allah serta Rasulullah SAW. Sebagai generasi penerus bangsa, cara terbaik untuk mencintai negeri ini adalah dengan taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah mengampuni dan sobat asalam memaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik sobat asalam, demikian kita sudah berbincang santai tentang sosok yang istimewa, sosok Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa tadi ada sifat-sifat yang harus kita tiru, ada sidik, ada amanah, ada tablik, dan fatonah. Itu yang harus senantiasa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW setiap hari. Dan ada juga amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu memperbanyak sholawat. Alhamdulillah sudah waktu zuhur, berarti ini menjadi tanda bagi kita untuk berpisah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.